Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Afia Salsabella, mahasiswi S1 Prodi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan. Dengan NIM 2530101194. Di sini saya akan membahas tentang isim dan macam-macam isim yang dilihat dari jumlahnya, i'rab, jenis kelamin, dan nakiroh ma'rifatnya beserta ciri-cirinya. Nah, isim terbagi menjadi 3. Ada isim mufrad, musanna, dan jama'. Isim mufrad artinya tunggal atau yang menunjukkan untuk satu orang atau satu benda. Nah, contoh yang pertama ada waladun, seorang anak laki-laki, bintun artinya seorang anak perempuan, dan kitabun sebuah buku. Jadi ciri-ciri mufrad ini gampang diingat. Jadi tidak ada kata tambahan di belakangnya dan katanya tetap satu. Jadi kalau kita melihat kata rojulun, nah itu artinya tetap seorang anak laki-laki. Nah yang kedua ada musanna. Kalau yang tadi mufrad itu artinya tunggal, dia menunjukkan untuk satu orang aja. Nah kalau musanna ini menunjukkan untuk 2 orang atau 2 benda. Nah contoh yang pertama ada waladani, dan 2 orang anak laki-laki. Dan contoh yang kedua, bintani, 2 orang anak perempuan. Nah, ini kita perhatikan, di sini ada kata tambahan alif dan nun. Nah, kata alif dan nun ini dipakai itu ketika posisinya ini ma'ruf atau subjek. Tetapi kalau posisinya mansub atau majrur, maka dipakainya itu ya dan nun. Contohnya seperti ro'aitu waladaini. Nah, yang ketiga ada jama'. Jama' artinya banyak atau lebih dari 2. Nah, jama' ini terbagi lagi menjadi 3. Yang pertama ada jama' taksir. Nah, jama' taksir ini bentuk katanya berubah dari bentuk mufradnya. Nah, contoh yang pertama ini ada rojulun. Nah, ketika jama' menjadi rijalun. Nah, yang kedua ada jama' mudzakkar salim. Nah, jama' mudzakkar salim ini untuk laki-laki. Nah, bentuknya ini beraturan. Nah, ada tambahan kata yaitu ya nun atau waw nun. Nah, contohnya muslimun ketika jama' mudzakkar salim menjadi muslimuna. Nah, ini yang ada kata tambahan waw nun. Nah, kalau tambahan ya nun menjadi muslimina. Nah, yang ketiga jama' mu'annas salim. Nah, jama' mu'annas salim ini untuk perempuan, dia sama bentuknya beraturan. Nah, dia ada kata tambahan alif dan ta. Alif ta. Ta-nya tak tanis. Nah, contohnya muslimatun ketika jama' mu'annas salim menjadi muslimat. Nah, ini ada tambahan alif dan tak marbutohnya menjadi tak tanis. Isim yang dilihat dari i'rabnya ini yang pertama ada isim mu'rab. Nah, isim mu'rab ini adalah isim yang berubah harokat akhirnya. Bisa berubah dalam harokat dhammah, fathah, atau kasroh tergantung posisinya. Contohnya yang pertama ada ja'a at-talibu. Nah, ini marfu dhammah karena dia ini subjek. Nah, yang kedua ro'a itu at-taliba, ini dia mansub karena dia objek. Dan yang ketiga marartu bit-talibi, ini dia majrur karena dia setelah huruf jar. Nah, jadi kalau posisinya diubah maka harokatnya berubah, harokat akhirnya. Nah, yang kedua ada isim mabni. Isim mabni ini kebalikan dari isim mu'rab. Nah, kalau isim mu'rab ini harokat akhirnya berubah, maka isim mabni ini tidak berubah. Dia tetap walaupun posisinya dalam kalimat itu diubah. Contohnya seperti ana, anta, dan huwa. Nah, isim yang dilihat berdasarkan jenis kelaminnya ada mudzakkar dan muannas. Mudzakkar ini menunjukkan bahwa dia laki-laki. Ciri-cirinya tidak ada tak marbutoh seperti rojulun, thalibun, abun.
dan sebagainya. Nah, yang kedua ada mu'annas. Mu'annas ini menunjukkan bahwa dia perempuan. Ciri-cirinya ada tak marbutohnya seperti mudarrisatun, guru perempuan. Nah, ini ada tak marbutohnya. Tapi ada juga yang dia menunjukkan perempuan tetapi tidak ada tak marbutohnya seperti Zainab. Nah, Zainab ini nama orang tapi menunjukkan nama perempuan. Dan Umun ini tidak ada tak marbutoh tapi menunjukkan perempuan bahwa ibu, artinya ibu. Nah, ada juga yang ada tak marbutoh tetapi dia tidak menunjukkan perempuan. Nah, itu seperti madrasatun. Nah, ini namanya mu'annas lafzi. Dia ada tak marbutoh tetapi tidak mencirikan perempuan. Nah, yang terakhir ada isim ma'rifat dan isim nakiroh. Isim ma'rifat adalah isim yang jelas maksudnya untuk siapa. Sedangkan kalau isim nakiro ini isim yang masih umum, yang belum tahu maksudnya untuk siapa. Nah, ciri-cirinya isim ma'rifat ada alif lamnya, sedangkan isim nakiro tidak ada alif lam, melainkan dia ada tanwin. Nah, contohnya ma'rifat ar-rajulu. Kalau nakiro rajulun. Nah, dari segi arti kita udah tahu ma'rifat ar-rajulu artinya laki-laki itu. Nah, kita udah tahu maksudnya ini. Sedangkan nakiroh rojulun. Nah, kita belum tahu maksudnya ini. Lalu ciri-ciri ma'rifat yang lain ada isim domir, isim alam, isim mausul, isim isyarah, dan isim yang diidofah. Nah, isim domir ini adalah kata ganti seperti saya, kamu, dan seterusnya. Dan isim yang kedua isim alam. Isim alam ini contohnya seperti Ahmad, Zaidun, Muhammad, Hasan, dan seterusnya. Nah, yang ketiga isim isyarah. Isim isyarah ini kata tunjuk seperti haza, hazihi, dan seterusnya. Nah, yang keempat ada isim mausul atau kata sambung seperti ma, man, alati, aladi, dan seterusnya. Nah, yang kelima ini ada isim yang diidofakan itu yang tadi 5 ciri-ciri ma'rifat tadi. Yang isim domir, isim alam, isim ada alif lamnya, isim isyarah, dan isim mausul. Misalnya, isim yang diidofakan dengan isim domir itu baitun ditambah huwa. Nah, huwanya ini isim domir. Nah, menjadi baituhu. Nah, isim yang diidofakan dengan isim alam contohnya baitun ditambah Hasan menjadi baitu Hasan, dan begitu sebagainya. Mungkin cukup sampai sini saja pembahasannya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.